bahwa ternyata rumah mewah Habib Syekh, ya yang biasa sholawatan itu, dangdung-dangdung, tak-tok gendang-dung gitu, rumah mewahnya itu bermasalah, sehingga disegel sama aparat keamanan atau polisi. Telah melayangkan surat somasi terhadap Pondok Pesantren Markas Syariah Agrokultural milik pentolan FPI Rizik Syihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat untuk segera mengosongkan lahan. Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AADJ. Beberapa klan Balawi ini tersandung kasus masalah pertanahan. Tanah yang mereka miliki, yang mereka tempati itu ternyata hasil nyerobot. Salah satunya adalah rumah mewah Habib Syekh yang berdiri di atas tanah hasil nyerobot. Kemudian juga terkait pondok pesantren si Imam Bongsor Habib Rizik Syihab yang ada di Megamendung. Ternyata ini pernah disomasi karena pondok pesantren tersebut berdiri di tanah hasil nyerobot. Nah, selain itu juga ada banyak klan Balawi ini tersandung kasus tentang penyerobotan tanah milik pribumi, diserobot oleh klan Balawi ini, dijadikan rumah, dijadikan pondok pesantren untuk mereka enak-enak di Indonesia. Nah, di sisi lain ternyata memang klan Balawi ini status kewarganegaraannya kalau ditinjau secara undang-undang itu ternyata tidak sah, dan sekarang sedang dilakukan gugatan ke MK terkait status kewarganegaraan para imigran Yaman. Nah, saya yakin kasus yang seperti ini, hal yang sama, yaitu serobot-serobot tanah yang dilakukan oleh klan Balawi, saya yakin sangat banyak sekali. Nah, teman-teman silakan cantumkan di kolom komentar kalau ada kasus-kasus hal yang sama. Nah, sekarang kita dengarkan ya. Di dalam video ini, Bang Thoyib 207 menginformasikan bahwa ternyata rumah mewah Habib Syekh, ya yang biasa sholawatan itu, dangdung-dangdung, tak-tok gendang-dung gitu, rumah mewahnya itu bermasalah, sehingga disegel sama aparat keamanan atau polisi. Disinyalir tanah yang didirikan di atasnya rumah mewahnya Habib Syekh itu bermasalah, ya, hasil menyerobot tanah milik orang, yaitu Haji Amiruddin. Ya, Haji Amiruddin menggugat Habib Syekh dengan membawa bukti-bukti itu adalah tanah warisan dari buyut-buyutnya, kakek neneknya, dan bukti-bukti itu ada semua, sehingga aparat keamanan ambil tindakan tegas untuk menyegel rumah mewahnya Habib Syekh. Nah, jangan-jangan rumah-rumah mewah punya Habib-Habib imigran Yaman banyak yang bersengketa itu. Sedangkan saya dengar-dengar komplek makam Sunan Ampel di Surabaya itu tanah seluas kalau nggak salah 15 hektar itu ya bersengketa itu. Tadinya milik pribumi, lama-lama kok jadi milik Habib-Habib imigran Yaman. Saya sebagai warga pribumi prihatin dan berharap kepada pribumi yang merasa tanahnya diserobot oleh Habib-Habib Yaman, ayolah bersuara, setidaknya melaporkan kasusnya. Kalau memang ada bukti-bukti, laporkan aja ke polisi supaya diusut. PTPN 8 mengakui telah melayangkan surat somasi terhadap Pondok Pesantren Markas Syariah Agrokultural milik pentolan FPI Rizik Syihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat untuk segera mengosongkan lahan. PTPN mengklaim Markas Syariah berdiri di atas tanah milik PTPN. Kasubag Komunikasi Perusahaan dan PKPL PTPN 8, Feni Oktariviani, kepada cnnindonesia.com mengatakan bahwa pihaknya tak hanya mengirimkan somasi terhadap pesantren yang dimiliki Rizik saja, namun kepada seluruh bangunan yang menggunakan lahan aset milik PTPN 8 tersebut. Markas Syariah diminta menyerahkan lahan tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak menerima surat. Jika somasi tidak diindahkan, akan dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Rizik pun memberikan klarifikasi terhadap kasus ini dalam akun YouTube Front TV milik FPI. Rizik menjelaskan tanah tersebut memang dimiliki oleh PTPN 8 dengan sertifikat hak guna usaha atau HGU. Namun Rizik menegaskan bahwa tanah itu telah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat dan ditelantarkan oleh PTPN. Sehingga menurutnya Rizik mengklaim bahwa pengusahaan lahan tersebut telah beralih kepada masyarakat petani yang menggarap lahan tersebut. Dari para petani itulah Rizik Syihab dan koleganya membeli lahan tersebut. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara.
Sementara itu, pengacara FPI Aziz Yanuar menyebut Rizik tidak masalah jika tanah yang saat ini dijadikan pesantren markas syariah akan diambil kembali oleh PTPN 8, asal semua biaya yang telah dikeluarkan Rizik bisa diganti oleh pihak PTPN 8. Mereka berhak dan Habib Rizik nggak masalah. Asalkan yang sudah dikeluarkan oleh umat melalui Habib Rizik dan melalui Ponpes diganti. Gitu. Seperti sudah membayar kepada para penggarap. Kan begitu kan? Nah, penggarap itu kan juga punya hak gitu kan untuk mengelola itu gitu kan, seperti itu. Jadi harus diganti. Kalau itu diganti nggak masalah. Pasca disomasi PTPN, markas syariah pun dijaga ketat. Sedikitnya ada 6 laskar yang bersiaga di depan markas syariah. Kendaraan yang mendekat pun langsung dihalau dan ditanyakan tujuannya. Rizik Syihab sendiri saat ini kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan Megamendung di acara peletakan batu pertama pesantren alam agrokultural markas syariah di Gadok Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Irwin Hiroshi Masayuki, CNN Indonesia. Kita ini bangsa besar yang tidak boleh atau tidak bisa dibohong-bohongi lagi oleh kaum pendatang, kaum imigran Yaman. Mereka itu arogan, merasa dirinya itu adalah kaum yang mulia, merasa dirinya itu adalah kaum kelas 1. Nah, kita pribumi dianggap kelas 2. Makanya saya enak jidatnya memperlakukan pribumi dengan menghina, dengan memfitnah, dengan mengadu domba, dengan membodoh-bodohi kita, ya, dengan saya enak perutnya menghalalkan segala cara untuk menguasai tanah misalnya ya, untuk menguasai masjid misalnya, untuk menguasai mukibin yang otaknya masih bodoh, SDM rendah, itu dikadalin sama mereka itu. Nah, mereka sangat khawatir sekali kalau mukibin pada sadar terus kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena dengan hengkangnya mukibin mereka tidak bisa dawir lagi, tidak ada lahan untuk mencari cuan. Selama ini kan mereka itu makan dari mukibin, ya. Nah, ini mukibin dijadikan sapi perah nggak sadar. Seolah-olah mereka itu adalah orang yang paling mulia, sehingga mukibin ini apapun yang dikatakan, apapun yang diminta oleh Habib-Habib imigran Yaman diberikan. Apapun yang dikatakan dipercaya. Apapun yang diceramahkan, apapun yang didongengkan dipercaya. Padahal ceramahnya semuanya itu adalah kurofat dan ngarang-ngarang. Ya, cerita ngarang. Sambil ganti baju pakai sorban ngarang, ini nanti akan ceramah bicara apa ya. Paling ceramahnya sekitar mengunggul-unggulkan kota Tarim, mengunggul-unggulkan kakeknya yang bisa miro 70 kali, kakeknya yang tidak tidur selama 33 tahun, kakeknya yang bisa memadamkan api neraka, kakeknya yang bisa mengusir malaikat, kakeknya yang bisa menurunkan emas dari langit. Ini mukibul itu percaya.